Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Anandusanto dari kelas HKI 7B. Di sini saya akan memaparkan materi presentasi saya, yaitu posisi matahari dan penentuan jadwal sholat untuk memenuhi mata kuliah Fikih Hisab Ruqyah. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan terkait posisi matahari terlebih dahulu. Secara astronomis, yang menjadi patokan untuk menentukan awal dan akhirnya waktu sholat adalah letak posisi matahari dalam perjalanan semu di sekitar ekliptika. Awal waktu sholat zuhur yaitu pada saat posisi matahari berada di titik 0 derajat atau berada tepat di garis meridian langit. Masuknya awal waktu asar dimulai saat posisi matahari berada di titik 51 derajat, terhitung dari garis meridian langit. Masuknya awal waktu maghrib dimulai pada saat posisi matahari 1 derajat di bawah ufuk bagian barat atau sekitar 91 derajat dari garis meridian. Sedangkan Masuknya awal waktu sholat isya dimulai pada saat posisi matahari 18 derajat di bawah ufuk barat atau sekitaran 108 derajat dari garis meridian. Dan awal waktu subuh dimulai pada saat posisi matahari berada di titik 20 derajat di bawah ufuk timur atau sekitar 110 derajat dari garis meridian. Dalam hukum Islam, masuknya waktu sholat ditandai dengan hal-hal sebagai berikut. Sholat zuhur dimulai saat matahari tergelincir hingga bayangan suatu benda sama panjangnya dengan benda tersebut. Waktu sholat asar dimulai saat berakhirnya waktu zuhur, yaitu bayangan suatu benda melebihi bendanya sedikit sampai sempurna terbenamnya piringan matahari. Waktu sholat maghrib dimulai saat terbenamnya matahari sampai hilang mega merah. Waktu sholat isya dimulai saat telah hilangnya mega merah sampai terbit fajar kedua, yaitu fajar shodiq. Waktu sholat subuh dimulai ketika tampak fajar kedua sampai terbit bagian atas piringan matahari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penentuan jadwal sholat. Penentuan jadwal sholat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi kaum muslim. Waktu sholat dilaksanakan ketika tanda alam muncul, yaitu berkaitan dengan hal ini ibadah sholat sangat terkait dengan posisi matahari di tempat masing-masing permukaan bumi. Mengingat posisi matahari di permukaan bumi terlihat berbeda-beda, maka diperlukan perhitungan astronomi untuk dapat mendefinisikan masing-masing tanda awal waktu sholat. Seperti yang terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 78. Aqimus sholata liduluki syamsi la ghosa killaili wa Qur'anal fajri. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Yang artinya, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Jadi jadwal yang baik merupakan jadwal yang dihitung secara khusus untuk suatu kota, dan bukan jadwal yang merupakan hasil konservasi dari daftar koreksian daerah dari perhitungan kota lain. Pemaparan di atas merupakan bentuk permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penentuan waktu sholat dan penerapan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, penulisan dapat mengambil identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, koreksi waktu berupa penambahan atau pengurangan sebagai bentuk penyesuaian waktu sholat untuk daerah-daerah atau kota lain yang berjauhan tidaklah akurat. Yang kedua, dibutuhkannya sebuah media dapat menentukan waktu sholat yang dapat menyesuaikan dengan daerah atau wilayah setempat. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.